Ngomong-ngomong sedang apa nih di sini? Sedang ini ngadem aja. Ngadem aja ya. Ngademnya di sawah ya. Iya, Bukan enak di, Pak. bukan di villa gitu. Janganlah, nggak punya juga ya. Ini kalau nggak salah Hamid itu kan lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Ya betul. Jurusan apa? Komunikasi Pak. Berarti fakultas dakwah ya. Dakwah dan komunikasi. Tahun berapa tuh dulu? Tahun 2014, keluarnya 2018. Ini pas 4 tahun. Pas banget itu 4 tahun. Bagus. Lulusnya apa itu? IPK-nya gede ya? IPK-nya ya nggak gede sih, ya sedang lah. Sedang lah. Tapi termasuk orang pintar lah ya. Iya, kalau kata orang. Nih, tapi tiba-tiba sekarang Hamid kok kelihatan sama saya keluar masuk perkebunan ya. Turun naik tebing, lahan-lahan pertanian di sawah. Kok dari UIN ngurus sawah gitu, urus pertanian. Apa itu? Kenapa gitu ya? Ya namanya ini ya Pak, apa cari pengalaman baru. Kalau teman-teman itu kan banyak yang lulus ya hampir rata-rata ke kota. Ke kota. Kerja di korporasi atau apa. Ya saya masa UIN semuanya ke arah sana gitu ya. Jadi harus ada lah ya, yang bergerak juga di bidang pertanian, ya, agraria, pedesaan gitu. Bergabung dengan Odesa 2 tahun ke belakang ya, mau 3 tahun berjalan ya. Terus kenapa tiba-tiba bergabung ke Odesa, itu informasi dari mana dan kenapa tertarik ke situ? Dulu itu dapat informasi ya berselancar di Facebook kan. Terus tiba-tiba kan jejaring pertemanan itu ada yang ditandai misalkan dari Odesa. Saya lupa ya siapa waktu itu, tapi melihat di sana ada aktivitas gitu, aktivitas pertanian, dan itu di Cimenyan gitu. Kan jaraknya ya dari kampus saya kan nggak terlalu jauh ya, pakai motor juga, dan pernah juga ke sini. Cuma di Batu Templek waktu itu ada acara, sebelumnya belum ada Odesa. Pas ngelihat, oh jadi sempat tahu Cimenyan itu di mana gitu ya? Sempat tahu Pak. Cuma emang dari dulu ya nggak pernah ke daerah sini sih. Tapi ya ngelihat di Facebook gitu ya, Odesa itu banyak kegiatan pertaniannya, ya seru lah gitu. Terus habis itu ya udah mantengin aja Pak. Cuma mantengin, ngeliatin di Facebook itu gimana kegiatannya. Udah tuh sampai akhirnya konsisten banget kan ngelihatnya. Ini terus tertarik ya? Ya, berkegiatan karena saya ngelihatnya ada beberapa yang gerakan misalkan yayasan atau NGO itu kurang konsisten gitu tentang kegiatannya. Sporadis gitu, dan tiba-tiba redup, nggak tahu kemana kabarnya kan. Sering kayak gitu. Tapi kalau Odesa melihatnya kok terus berkegiatan gitu, aktif terus. Nah di situ makin tertarik kan, berarti ini serius gitu. Dari situlah waktu itu saya kan belum bisa gabung karena ya pertama malu ya, kedua ya masih meraba-raba juga ya. Ini meraba-raba. Kira-kira ya semacam hewan apa ini Odesa itu gitu ya? Iya. Apa kegiatannya seperti apa, orang-orangnya siapa, masih meraba-raba ya? Ya tapi yang saya kenal ya Pak Hawes Setiawan, itu yang saya kenal. Udah segitu. Habis itu ya sempet tanya ke teman yang yang tahu, saya tahu gitu, bagus gitu. Itu sih Pak. Terus kemudian mencoba datang ke sekretariatnya? Iya, waktu itu saya posisi udah lulus berarti kan? Udah lulus. Itu kerja di Jakarta, cuma nggak lama sih. Habis itu ya di bidang apa di Jakarta? Di NGO sih Pak, di penggalangan dana juga. Itu tapi bukan ACT ya? Bukan. Itu NGO internasional gitu. Yang bergiat di bidang lingkungan juga ya. Terus habis itu ya saya merasa jenuh ya di sana karena nggak cocok gitu kegiatannya juga. Terus akhirnya ya saya nekat aja ngelihat balik lagi ke Bandung.
melihat ada apa rekrutmen relawan. Mm-mm. Karena kan saya juga nggak tahu ini kapan lagi dibuka. Ya udah di sana saya terus diterima. Waktu itu ada Rizky Alipsda. Itu komunikasi sampai akhirnya ya ke Bandung lagi lah. Langsung nyari temen yang bisa Ya, ini satu nginep frekuensi ya. ya. Terus habis itu langsung ke sini ya, kebetulan gitu ada penginapannya juga. Jadi teman-teman relawan ada yang nginap, ya saya langsung bisa nginap di situ gitu. Langsung ngeklik sama teman-teman gitu ya. Ya. Terus yang menjadi concern Hamid apa waktu itu? Kan Odesa itu ada beberapa kegiatan tuh. Yang menjadi concern Hamid di mananya? Itu saya tertariknya di soal ya pertanian, kedua di jurnalistiknya. Karena kan saya di prodi jurnalistik juga ya. Odesa itu mengkampanyekan jurnalisme solutif gitu ya. Lingkungan. Terus saya juga tertarik sama jurnalistik yang mengangkat orang-orang marginal gitulah, isu-isu kemiskinan. Nah, itu sih yang jadi pintu masuk ke Odesa itu. Nah kemudian kan Hamid sebetulnya tidak memiliki latar belakang keterampilan menulis ya. Di Odesa belajar menulis. Iya, belajar. Gimana tuh sekarang? Ada hasilnya atau merasakan seperti apa setelah latihan menulis seperti itu? Ya. Ada sesuatu yang berubah gitu dari kemampuan menulis Hamid? Ya tentu saja khususnya dari sudut pandang gitu. Jadi sudut pandang itu jadi lebih lengkap. Kita bisa melihat realitas dari kacamata orang-orang ya prasejahtera, dari para petani gitu ya. Yang itu kalau sama umpamanya reporter gitu ya, reporter konvensional gitu ya, yang enggak berbaur dengan masyarakat sekitar, itu kita nggak bisa gitu melihat itu. Tapi dengan hadir di tengah-tengah mereka kita bisa perlahan gitu ya, nggak sekaligus ya, perlahan bisa menghayati, memahami gitu. Ternyata gini gitu. Ya kebanyakan kan teman-teman jurnalis juga mereka bersentuhan dengan orang-orang termarginal kan. Itu kan hit and run gitu ya. Ketika ada keperluan, oke mereka datang, setelah itu pergi lagi. Tapi kan Hamid tidak seperti itu. Artinya Hamid menyelami kehidupan mereka, berada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika membuat reportase, membuat tulisan, itu lebih komprehensif kayaknya ya. Ya, itu juga yang jadi ya concern gitu Pak ya. Ya apa namanya? Kan sering lah diskusi pas zaman mahasiswa soal kemiskinan atau apa. Itu saya mikir ada yang kurang apa gitu ya. Dan ada apa namanya? Di Odesa juga ada apa metode etnografi gitu ya. Nah itu saya yakin ini bisa jadi jalan masuk saya untuk menyelami, lebih memahami. Iya, memahami ya masyarakat marginal di pedesaan gitu ya Pak. Nah, kira-kira gitu sih ya. Ya kadang-kadang kan orang gini, media kadang-kadang orang juga berbicara kemiskinan itu tidak langsung mereka berada di pusat kemiskinannya gitu kan. Tidak berada di tengah-tengah masyarakat miskin. Membicarakan kemiskinan di hotel berbintang misalnya kan, di kampus-kampus yang elitis gitu. Tapi ketika mereka terjun ke lapangan juga mereka, loh apa yang dibicarakan secara teoritis di tempat-tempat itu di bawah kok jauh berbeda, malah mungkin lebih tragis daripada teori-teori yang dipelajari di situ ya. Iya, betul banget. Nah kemudian ada kegiatan lain juga kan, Hamid jadi relawan di anak-anak usia dini ini. Itu yang paling umum ya, kalau dibanding-bandingkan ya, standar misalkan anak usia 8 tahun. Oh jadi banding-banding. Ya, itu banding-banding. Kadang ada manfaatnya juga Pak. Betul, untuk ada kompetisi ya. Jadi umpamanya ya kita ngelihat anak-anak kota yang usia segini kan harusnya bisa ini, tapi belum bisa. Terus tapi itu yang umumnya gitu ya. Dan selain itu ada fenomena
anak itu cenderung terlalu dilepas sama orang tua gitu. Oh. Jadi Jadi pendidikan di rumah kurang. Saya melihat anak-anak di sini itu ya dari bayi ya tentu saja disayang, di apa. Iya. Tapi kok pas beranjak ke remaja gitu, si anak malah tidak terkendali gitu. Jadi anak itu ya ada yang mau sendiri, misalkan dia nggak mau sekolah, saya mau kerja aja. Dan terus si anak itu bergaulnya kemana gitu ya, Pakai motor dikasih motor, jual tanah kasih motor, ya pokoknya Pak nggak terkendali lah. Padahal kan main gadgetnya juga luar biasa. gitu. Karena kan yang paling penting juga pendidikan itu di keluarga ya. Iya. Biar bisa ya dikontrol gitu anak sampai dari kecil sampai dewasa gitu. Ya. Terus kalau kemampuan mereka untuk mengenali atau memahami mata pelajaran secara sekilas terlihat nggak? Beberapa yang di bidang-bidang tertentu dia cakap gitu ya. Misalkan yang pintar matematika ada yang langsung nyerap gitu ilmu matematikanya. Tapi ya ada juga yang ya entah itu ya perlu di asesmen lagi, dia itu minatnya ke bidang apa kan. Bisa jadi si anak itu kan nggak bisa matematika karena dia sukanya gambar misalkan. Pas di bidang gambar dia bagus gitu. Nah itu yang mungkin jarang diperhatikan di pendidikan keluarganya. Si anak itu sebetulnya punya kecenderungan gimana gitu minatnya. Iya, jadi kadang-kadang memang potensinya tidak muncul ya ketika mereka terbebani oleh mata pelajaran yang sudah begitu banyak, ya kan. Nah, sebetulnya kan di Samin itu tidak mengalihkan belajar di ruang kelas menjadi ke rumah gitu kan. Bukan itu maksudnya kan. Itu penekanannya apa sebetulnya di Samin itu? Di sekolah Samin yang paling penting sih tadi ya, kita bagaimana menumbuhkan motivasi belajar anak-anak. Itu yang paling penting karena udah kita tahu bahwa ya singkat sekali pelajaran di Samin sekolah Sabtu Minggu ya. Jadi seminggu sekali kita pertemuan ya paling lama 2 jam gitu ya. Jadi dari sana kita perlu punya stimulus untuk mendorong anak-anak punya motivasi belajar sendiri gitu. Dengan cara apa ya tadi kita lihat minat-minat mereka di bidang apa. Terus kalau misalkan mereka butuh pelajaran ini, butuh paham pelajaran matematik misalkan ya, kita juga penuhi gitu. Jadi sekali ya nambal hal-hal yang enggak disentuh di sekolah formal juga sekaligus ya. Tapi kan sebetulnya di Samin juga tidak melulu untuk mengajarkan mata pelajaran di sekolah kan. Lebih kepada pembentukan karakter gitu ya, menumbuhkan kepercayaan diri begitu ya. Tidak. Jadi kan soalnya banyak anggapan juga dari orang tua, dari warga seolah-olah Samin itu seperti les gitu kan. Artinya pelajaran-pelajaran tambahan untuk lebih memperdalam apa yang diajarkan di sekolah mereka gitu kan. Padahal bukan seperti itu kan tujuannya ya. Bukan. Itu hanya bagian kecil gitu ya. Kita ya mengajak anak-anak belajar juga soal bidang studi di sekolah gitu ya, untuk nambal-nambal tadi. Selain itu juga yang paling penting penumbuhan pendidikan karakter itu. Nah, sekarang ke bidang yang lainnya selain itu juga persoalan lingkungan juga gitu ya. Jadi akhirnya meluas ya. Tidak hanya persoalan masyarakat yang marginal atau termarginalkan, tapi juga pada persoalan lingkungan. Dan kebetulan memang Cimenyan ini ada di kawasan Bandung Utara, sebuah kawasan yang memberi kontribusi terhadap bencana alam di bawah, di wilayah bawahnya ya, di kota Bandung segala macam. Dan itu terbukti juga tahun 2018 ada banjir besar di Cicahem dan sekitarnya yang menyebabkan kerugian cukup besar. Dan itu harus jujur diakui bahwa itu kontribusi dari Bandung Utara ini, kerusakan Bandung Utara itu besar kontribusinya terhadap bencana di bawah. Nah, Hamid melihat bagaimana ini sebetulnya, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama-tama kan kita langkah awal Odesa itu ya sudah tepat, yaitu
kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mau kita ajak berubah gitu ya. Terus kita duduk bareng gitu. Duduk bareng, Ngopi sering bareng ngopi gitu ya. bareng, sering ngobrol kan, Iya. bertukar pikiran. Kita juga bisa melihat apa sebetulnya yang diinginkan petani gitu ya. Iya. Terus apa sebetulnya tradisi-tradisi buruk yang masih dilakukan petani ya. Di samping itu kita juga melihat secara mata kepala sendiri lingkungan di Bandung Utara ini seperti apa sebetulnya, tanahnya sudah bagaimana dan lain sebagainya. Nah disitulah baru kita bisa tahu apa kebutuhan petani gitu ya. Karena yang paling penting sih bukan soal alam ya, karena alam itu kan bisa dikendalikan oleh manusia. Ya berarti kita mengarah pada manusianya gitu ya. Nah manusianya di bagian apa? Kita nggak bisa menggerakkan tangan orang satu-satu kan Pak. Yang kita bisa ya paling di pola pikir gitu ya. Kita bagaimanapun caranya ya harus mengarahkan pola pikir petani ke arah yang lebih bagus. Ya soal tradisi menanam sayuran monokultur itu ya sekuat mungkin harus kita tanamkan bahwa pertanian monokultur itu tidak baik gitu ya. Tidak baik. Ya kita kasih buktinya tidak baik kan buat ekonomi juga gitu ya. Kita kasih bukti apa dengan monokultur kamu bisa kaya, apa dengan monokultur kamu bisa mengakses air dengan baik, terus tanah jadi subur gitu kan. Nah itu fakta-fakta yang seperti itu kan harus kita tampakkan ke petani karena dan terus menerus ya. Karena petani mungkin ya dia asal nanam, dia nggak tahu, tapi tahu dampaknya. Tiba-tiba kok tanahnya itu ya mulai tandus, tiba-tiba airnya kok mulai sering gitu ya. Dan apalagi soal persoalan di banjir di kota ya pasti nggak tahu, soalnya nggak di hadapan matanya. Bahkan yang di depan matanya pun gitu ya, katakanlah kunang-kunang udah tidak ada di hadapannya, itu kan sudah pertanda alam itu. Nah pertanda alam. Nah dari situ jadi kita sekaligus menyerap apa kebutuhan petani, juga sekaligus mengedukasi gitu Pak. Jadi ada timbal balik di sana, jangan kita nyuruh-nyuruh terus tanpa mau mendengarkan kan. Dari situ ada terjadi proses dialog yang ya sama-sama enak gitu. Iya kan sebetulnya urusan lingkungan ini juga melulu kita tidak bisa menyalahkan gitu saja pada kebiasaan para petani ya. Tapi juga ini menyangkut persoalan kebijakan para pemegang kekuasaan ya. Misalnya kan dalam ketinggian tertentu itu kan ada satu teori, misalnya tidak boleh lahan itu dijadikan sebagai lahan untuk sayuran, ya kan? Karena kalau digunakan untuk sayuran itu berdampak kepada persoalan kekokohan tanah nanti kan. Tanah menjadi gampang tergerus air segala macam, yang seharusnya di lahan itu ditanami tanaman-tanaman keras, gitu kan? Dan kita tidak mungkin juga mengubah kepada para petani tiba-tiba harus berhenti nanam sayuran dan diganti oleh tanaman keras kan. Siapa kita juga kan, nggak mungkin begitu. Tapi yang perlu dilakukan adalah edukasi tadi ya. Edukasi memberikan satu pemahaman bahwa di samping sayuran yang mereka garap juga ditanami tanaman-tanaman keras di situ ya. Tanaman keras. Dan harus tanaman yang juga produktif. Produktif dan bagi mereka juga bisa menguntungkan ya. Tanaman buah-buahan segala macam. Nah, pengalaman Hamid ketemu dengan para petani yang diajak ngobrol dan kemudian dikasih sejumlah bibit, itu respon mereka sebetulnya bagaimana? Iya, kalau bibit tanaman buah misalkan yang paling favorit itu alpukat, durian itu ya mereka senang banget ya. Senang karena itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena yang biasa mereka terima atau yang biasa turun bantuan itu bibit-bibit tanaman kayu gitu ya. Dan itu tidak berdasarkan aspirasi mereka gitu ya. Pokoknya asal ngasih bibit, lakwe gitunya kumaha bapawe lah gitu ya. Nah, jadi
kepentingan bantuan bibit ya yang membantu bibit, penyaluran bibit itu kan pemerintah ya umumnya yang kayu itu. Jadi kan pemerintah punya kepentingan untuk reboisasi, penghijauan. Sementara ya masyarakat nggak punya kepentingan itu. Masyarakat kepentingannya ekonomi ya. Jadi di situ kalau misalkan kayu meskipun ditanam 3 tahun misalkan nanti tebang lagi gundul lagi terus selain itu juga tidak menguntungkan gitu. Paling berapa ya, udah ada yang cerita gitu udah bertahun-tahun cuma ditawar 5 juta gitu kan. Sementara kan modalnya 5 tahun itu berapa, berdukuk aja kan, itu aja secara ekonomi. Jadi pas dikasih bibit buah-buahan, wah senang banget. Jadi kan dari situ ternyata ada solusi sebetulnya kan, kalau kita mau saling ini mendengarkan. Dan mereka sebenarnya tidak susah ya, tidak susah untuk diajak kerjasama menanam tanaman keras itu. Mereka nggak ada penolakan kan? Nggak ada gitu. Malah senang ya, gitu. Dan kadang-kadang ini memang kita juga seringkali ironi ya, ada ironi ya. Misalnya kan pemerintah juga pasti tahu bahwa Bandung Utara ini adalah daerah resapan air ya. Dan kalau daerah resapan air dibutuhkan tanaman-tanaman keras ya kan, untuk menahan erosi segala macam. Tetapi ada juga kebijakan pemerintah yang justru kontradiktif dengan tujuan-tujuan itu. Misalnya ada peresmian sebuah daerah di Bandung Utara yang dijadikan sebagai sentra bawang merah. Itu kan pasti sayuran, ya kan? Bukan berarti kita menolak itu gitu kan. Artinya mestinya diedukasi juga, selain silakan menanam bawang merah, tapi tolonglah juga edukasi kepada para petani untuk menanam juga tanaman keras. Mestinya begitu ya, Amik? Iya betul, karena kalau kita tadi ya terus menerus pakai pola pikir monokultur, semua bawang jadi kampung bawang gitu kan, itu secara ekonomi juga jadi melimpah, harga turun Pak. Gitu kan ya. Tapi kalau misalkan beragam, ya itu jadi ya bulan ini bawang merah gitu kan, terus bulan depan ada buah gitu, terus begitu. Dan saya dapat ilustrasi pola tanaman polikultur ini dari ada petani di Odesa juga, yang Pak Tardi itu. Beliau sampai sekarang menerapkan polikultur itu. Apa aja tuh yang ya? Beliau selain nanam sayuran juga, misal hanjeli, terus pepaya, terus ada kopi juga gitu kan, dan lain sebagainya ya, ubi-ubian gitu ya. Nah, kata beliau ya, beliau menyadari bahwa ada pergeseran gitu ya, tradisi yang dulunya sering polikultur gitu ya, seiring dengan kebijakan pemerintah yang semuanya nanam ini, jadi akhirnya hilang tuh tradisi itu. Sebetulnya udah ada dulu itu ya, yang ya tumpang sari gitu ya dulu itu. Nah kayak gitu ya. Memang ya petani memang seperti itu ya. Artinya kadang-kadang petani itu hanya dijadikan sebagai objek gitu ya, tidak dijadikan sebagai subjek untuk sama-sama memelihara lingkungan, sama-sama untuk merancang kebijakan yang menguntungkan mereka juga, kan tidak seperti itu. Hanya sebagai objek, padahal mereka selama ini juga mengalami hal-hal yang merugikan mereka gitu kan. Misalnya pupuk bersubsidi ya, betapa susahnya mereka karena pupuk bersubsidi juga berkali-kali, maka sampai hari ini masih ada di beberapa daerah yang namanya subsidi tapi susah mencarinya. Kalaupun ada juga harus harganya juga berbeda gitu. Nah kadang-kadang kalau menghadapi situasi seperti ini, petani nggak ada yang menolong, ya kan? Padahal organisasi petani itu ada, bahkan di pusat juga ada organisasi kembar kan, pasti awalnya dua-duanya kan saling merebut suara petani. Dan kadang-kadang juga suara petani atau kelompok tani ini baru diperhatikan ketika menjelang pemilu, ya kan? Ada pembagian bibit lah, ada pelatihan pertanian lah, ada pupuk
apa namanya gratis lah. Tapi itu menjelang pemilu ketika suara mereka memang dibutuhkan. Iya. Tapi ketika pemilu selesai, ya seperti ini lagi sebetulnya. Petani itu nggak ada berubah. Ya, Ya kan? persoalan pupuk masih Gitu-gitu juga. ya gitu-gitu terus. Nggak pernah Nggak ada pernah berubah. solusi Ya. gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong nih terakhir ini, mau sampai kapan di Odesa nih? Di Odesa mau sampai kapan ya? Saya belum bisa nyebutin mau sampai kapan ya. Karena saya juga Takut sama Bapak Is ya kalau nyebutinnya. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan Hamid dan kawan-kawan relawan yang lain juga memberikan dampak yang positif amin. untuk masyarakat Cimenyan. Walaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu yang sempurna, paling tidak kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk dilakukan gitu ya. Dan kita ingat satu ungkapan dari para ulama yang mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa melakukan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Itu juga menurut prinsip kita. Oke.